Hai Cinema Lovers, selamat datang di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers dalam keadaan sehat. Nah, untuk kali ini, aku akan mereview sebuah film trailer yang berjudul 100 Days to Life. Film yang dirilis di tahun 2019 ini disutradarai oleh Raven Gandy dan dibintangi oleh artis-artis terkenal. Di antaranya adalah Heidi Joannimore sebagai Rebecca, Colin Ecclesfield sebagai Gabriel, Gideon Emory sebagai Victor. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan yang bernama Rebecca dalam mengungkap kasus pembunuhan tunangannya. Akankah Rebecca berhasil membongkar identitas pembunuh berantai ini? Penasaran kan bagaimana alur cerita film ini? Tapi, seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan seorang perempuan yang sedang berlatih yoga, dan perempuan tersebut bernama Tania. Tak berapa lama, muncul anak laki-laki yang bermain di dekat Tania. Setelah selesai bermain, anak laki-laki yang bernama Max tersebut menuju ke arah Tania yang berlatih yoga. Dan didapati Tania sudah tak ada di tempat. Max kemudian menemukan sebuah buku tepat di atas matras milik Tania. Buku tersebut bertuliskan Tania was saved. Sementara itu di tempat yang berbeda, seorang laki-laki dengan mobil putihnya sedang mengeluarkan seseorang dari dalam mobil, dan ternyata dia adalah Tania yang dalam kondisi tak sadarkan diri. Kemudian laki-laki itu membawa Tania masuk ke dalam sebuah rumah, dan setelah meletakkan Tania, laki-laki tersebut mengarahkan pistol ke arah Tania dan terdengar suara tembakan. Scene berpindah dengan sekelompok orang yang sedang berdiskusi. Mereka sedang mendengarkan seorang laki-laki yang sedang bercerita, dan seorang perempuan yang bernama Rebecca memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut dengan menceritakan kisah ibunya yang mencoba bunuh diri. Rebecca ini adalah seorang dokter yang membuka klinik untuk orang-orang yang mencoba melakukan tindakan bunuh diri. Dia ingin membantu orang-orang tersebut untuk bisa sembuh dan bisa survive. Setelah selesai, Rebecca menemui pacarnya yang bernama Gabriel. Rebecca merasa bahagia karena tepat di hari itu ia mendapat kejutan dari pacarnya. Gabriel melamar Rebecca. Suatu hari, ketika Rebecca dan Gabriel sedang membahas rencana pernikahan mereka di sebuah kafe, di tengah pembicaraan mereka, nampak sebuah mobil putih sedang melintas. Bersamaan dengan itu, Gabriel pun izin kepada Rebecca untuk keluar sebentar. Sambil menunggu Gabriel, Rebecca pergi ke toilet. Setelah menunggu cukup lama tapi Gabriel tak kembali, akhirnya Rebecca keluar untuk menyusul Gabriel. Akan tetapi setelah sampai di luar, ia tak menemukan Gabriel. Rebecca segera menelpon Gabriel. Rebecca mendengar suara ponsel tak jauh dari tempatnya berdiri. Rebecca langsung mencari suara ponsel tersebut. Ternyata itu ponsel milik Gabriel yang terjatuh. Dan di dekat ponsel tersebut ada sebuah buku yang bertuliskan Gabriel was saved. Rebecca bingung dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Setelah bertemu dengan polisi, Rebecca terkejut karena ternyata tunangannya adalah korban yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh seorang penjahat yang dijuluki si Juru Selamat. Polisi tersebut bercerita kepada Rebecca tentang kronologis kejadian yang dialami korban-korban sebelumnya. Mereka diintai selama berbulan-bulan, semua kegiatan korban difoto oleh sang penjahat, kemudian mereka dibius, ditembak, dan jasadnya dibuang. Menurut teori yang dianalisa oleh polisi yang bernama Jack, penjahat ini mengincar orang-orang yang pernah mencoba melakukan tindakan bunuh diri di masa lalu. Kemudian Rebecca mulai bercerita tentang awal pertemuannya dengan Gabriel. Mereka bertemu di klinik milik Rebecca.
Ketika itu, Rebecca melihat pergelangan tangan Gabriel yang terluka. Rebecca meminta Gabriel untuk bercerita, tapi Gabriel masih ragu. Sebelum Gabriel pergi, Rebecca sempat memberikan nomor teleponnya kepada Gabriel. Dan suatu hari, Gabriel menelpon Rebecca. Ia merasa lebih baik dan sering mengajak Rebecca keluar. Dari situ mereka semakin dekat. Mereka banyak kesamaan. Sama-sama pernah merasakan kehilangan. Gabriel kehilangan anak istrinya, sedangkan Rebecca kehilangan ibunya. Dan sejak saat itu, mereka menghabiskan hari-hari dengan bahagia. Ketika Jack memperlihatkan foto mereka sedang di tempat tidur, Rebecca terkejut. Masa iya sih ada orang yang bisa mengambil foto pribadinya? Bagaimana mungkin penjahat itu bisa mengambil foto tersebut? Bukankah hanya Gabriel dan Rebecca saja yang tahu? Tapi kenapa itu bisa didokumentasikan? Kemudian Rebecca mulai mengingat-ingat kejadian malam itu. Dia ingat waktu itu Rebecca terbangun dan mendapati pintu rumah dalam keadaan tak terkunci. Rebecca menanyakan hal tersebut kepada Gabriel, tapi Gabriel merasa yakin kalau pintunya sudah ia kunci. Kemudian mereka segera mengecek pintunya. Dan benar saja, di dinding apartemennya terdapat not yang bertuliskan, "Apa yang kalian syukuri hari ini?" Ketika itu, Rebecca mengira itu hanya dari pasiennya yang marah atau hanya lelucon saja. Ketika Rebecca sedang mengecek foto-foto di ponsel miliknya, ia melihat nampak seorang laki-laki berada di belakang mereka. Laki-laki tersebut memegang kamera. Kemudian Rebecca memperbesar gambar tersebut. Ia kaget dan memberitahu kepada polisi kalau ia kenal dengan orang tersebut. Tapi ini tidak mungkin karena laki-laki tersebut sudah mati. Kemudian Rebecca mulai bercerita tentang laki-laki itu. Dulu mereka bekerja bersama. Laki-laki itu bernama Victor Quinn. Mereka bekerja di klinik Chicago West, sebuah klinik yang menangani orang-orang yang frustasi dan memilih bunuh diri sebagai jalan keluar. Victor memiliki sifat yang temperamen dan pemarah, sedangkan Rebecca yang memiliki sifat sabar. Jadi mereka merupakan pasangan kerja yang serasi. Oleh karena itu, mereka lumayan dekat dan saling mengetahui sifat-sifat di antara mereka. Karena sifat Victor yang agak aneh dan penuh misteri, Rebecca pernah memohon kepada klinik untuk memecatnya. Tapi tak ada yang mau mendengar. Dan suatu hari ada seorang perempuan yang menelpon klinik yang bernama Maggie. Dia berencana untuk bunuh diri. Kemudian Victor mengajak Rebecca untuk menghentikan Maggie. Dan untung saja mereka datang tepat waktu sehingga Maggie berhasil diselamatkan. Tapi ketika Rebecca dan Victor sedang beradu argumen, Maggie tiba-tiba melompat dari atas dan Maggie meninggal. Setelah kejadian itu, Victor menghilang. Rebecca mencari Victor ke rumahnya. Dia melihat Victor begitu frustasi. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu karena tak bisa membantu mereka yang hendak bunuh diri. Sampai Victor menulis nama-nama pasien yang gagal ia tolong di tubuhnya. Dan tiba-tiba saja Victor mengambil pistol dan mengarahkan di kepalanya. Rebecca berusaha meyakinkan dan mencegah Victor, tapi Victor tak mau mendengar dan dia menembak kepalanya sendiri. Kemudian Rebecca segera membawa Victor ke rumah sakit, tapi dokter mengatakan kalau luka Victor sangat parah dan besar kemungkinan ia tak dapat diselamatkan. Berdasarkan informasi dari Rebecca, tim polisi segera bergerak, mulai dari rumah sakit yang menangani Victor, alamat tempat Victor terakhir, dan juga klinik Chicago West. Sementara itu, Rebecca memilih pulang ke rumah ayahnya untuk mencari buku catatan yang ada nomor teleponnya Victor. Setelah menemukannya, Rebecca langsung menelpon Victor. Dan benar saja, ternyata Victor masih hidup. Rebecca menanyakan kenapa ia melakukan ini. Kemudian Victor mulai menceritakan tentang apa yang ia alami. Yang seharusnya ia mati, tapi dia justru selamat. Waktu itu dokter mengatakan kalau ia koma karena ada pendarahan di otak.
Selama 100 hari, ia tak bisa bergerak atau bicara, hanya sakit yang ia rasakan. Ia selalu dibayangi kesalahan karena tak bisa menyelamatkan orang-orang tersebut. Lalu tiba-tiba dia terbangun dan sesuatu berubah darinya. Suatu hari di rumah sakit tempat ia dirawat, ia bertemu seseorang yang bernama Barbara. Barbara adalah pasien yang mencoba bunuh diri dan ia menawarkan solusi untuk permasalahannya. Dan Barbara ini adalah korban pertamanya Victor. Korban keduanya adalah Tania dan korban ketiganya adalah Harry Parker. Dan semua korban ini diikuti Victor tepat selama 100 hari. Mereka diberi kesempatan hidup selama itu dan tepat di hari ke-100 mereka dibunuh. Setelah kematian Gabriel, Rebecca frustasi. Ia lebih banyak mengurung diri di apartemen milik Gabriel. Dan untuk mengobati rasa frustasinya, ia kembali mengkonsumsi obat tidur. Suatu hari ketika Jack mendatangi Rebecca di klinik tempat Rebecca praktek, tiba-tiba Victor menyekat Jack. Perlawanan terjadi, tapi Jack kalah. Rebecca yang hendak pulang dari klinik menemukan Jack tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba saja Victor muncul. Victor kemudian mengejar Rebecca, akan tetapi Rebecca dan Jack berhasil melarikan diri. Yang jadi pertanyaan Jack, kenapa Victor sekarang mengejar Rebecca? Akhirnya Rebecca berterus terang kepada Jack. Ternyata selama ini Rebecca masih mengkonsumsi obat tidur dan Victor tahu itu semua. Setelah kejadian itu, apartemen Rebecca dijaga polisi demi untuk keamanannya. Berbekal rekaman audio yang dikirimkan Victor, Rebecca mulai memutar dan mendengarkan percakapan antara Victor dan Gabriel. Hampir semua kejadian yang mereka lakukan, Gabriel ceritakan semua kepada Victor. Jadi Gabriel lah yang menceritakan kepada Victor tentang kondisi Rebecca yang ternyata pernah mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dan suatu malam, Victor menelpon Rebecca dan meminta Rebecca untuk menemuinya. Victor berkata, "Cari saja alamatku di buku catatan milik Gabriel." Rebecca berhasil menemukan buku tersebut dan mulai membacanya. Di buku itu tertulis semua peristiwa yang dialami Gabriel, mulai dari kejadian yang menewaskan anak dan istrinya. Dan itu terjadi ketika mereka sedang berada di kolam renang. Selesai renang, Gabriel meninggalkan anak dan istrinya untuk mandi. Dan tiba-tiba saja istrinya kejang-kejang dan langsung meninggal. Sedangkan si anak yang ditinggalkan sendiri menuju ke kolam dan terjebur. Gabriel yang selesai mandi mendapati anaknya tenggelam dan meninggal. Istrinya juga meninggal. Kejadian itu Gabriel frustasi dan mencoba untuk bunuh diri, tapi Gabriel terselamatkan. Sejak peristiwa itu, Gabriel mendatangi klinik tempat Rebecca praktek, dan disitulah ia mengenal Rebecca. Sepulang dari klinik, dia mampir ke suatu tempat dan frustasinya kembali kambuh. Gabriel lalu menelpon Victor. Tak berselang lama, Victor datang dan mengajak Gabriel ke rumahnya. Sesampai di sana, Victor memperlihatkan foto-foto Barbara, Harry, dan Tania. Victor mulai merusak pikiran Gabriel. Dia bercerita bahwa mereka itu telah terselamatkan dan Victor membantunya untuk mencapai kebahagiaan dalam waktu 100 hari sebelum meninggal. Victor mempengaruhi Gabriel untuk mendekati Rebecca untuk mendapatkan cintanya. Karena yang dibutuhkan Gabriel saat ini adalah cinta. Dan setelah itu, Gabriel mendekati Rebecca. Gabriel hanya diberi waktu 100 hari untuk bahagia. Dan ketika hari yang ke-100, ia sebenarnya udah tahu kalau Victor akan membiusnya, kemudian menembaknya. Sama seperti korban-korban lainnya, mereka tidak melawan ketika Victor membiusnya. Karena otak mereka sudah dicuci oleh Victor, bahwa dengan kematian mereka akan bahagia. Rebecca menangis setelah membaca buku catatan milik Gabriel. Karena dia tahu kalau Gabriel tak pernah mencintainya. Dia hanya mengikuti permainan Victor. Dan karena sedih, Rebecca meminum banyak pil tidur, hingga dia tak sadarkan diri. Jack yang melihat Rebecca tak sadarkan diri, lalu membawa Rebecca ke rumah sakit. Dan Victor mengetahui hal tersebut. Lalu Victor menemui Rebecca di rumah sakit. Seperti biasa, Victor berusaha mempengaruhi korbannya untuk melakukan seperti yang ia katakan.
Karena semakin frustasi, akhirnya Rebecca benar-benar menghubungi Victor. Victor memberikan alamat kepada Rebecca. Rebecca bersiap-siap untuk menemui Victor. Dia kelihatan bahagia sekali. Entah apa yang dipikirkan dia waktu itu. Victor sudah menyiapkan semua, termasuk buku-buku untuk Rebecca. Ketika Rebecca sudah bertemu Victor, ia mulai gugup dan ketakutan. Victor mendekati dan meyakinkan Rebecca bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan pistol di tangan, Victor memeluk Rebecca, dan tak berapa lama terdengar suara tembakan 2 kali. Victor tewas di tangan Rebecca. Ternyata Rebecca sudah menyiapkan semuanya untuk menghabisi Victor. Ia menjebak Victor untuk mengakhiri kejahatannya. Tak berapa lama, Jack dan beberapa polisi datang. Tapi Rebecca sudah tak ada di tempat. Hanya mayat Victor yang berlumuran darah yang ada di sana. Jack menemukan gantungan kunci milik Rebecca di dekat mayat Victor. Tapi Jack menyembunyikannya karena ia tahu pasti Rebecca yang sudah menghabisi Victor. Victor tewas dengan memegang pistol, seakan-akan dia bunuh diri, sama seperti yang selama ini ia lakukan kepada korbannya. Sementara itu, Rebecca menjalani hidupnya dengan bahagia. Rebecca lega karena sudah berhasil menghabisi Victor dan bisa melewati semua. Dan film pun selesai. Film ini memang agak vulgar dalam menayangkan aksi tindakan bunuh diri. Tapi ada pesan tersendiri yang ingin penulis sampaikan. Hidup ini sangat indah. Apapun masalah yang kita alami, bunuh diri bukan penyelesaian yang terbaik. Kalau kita mau berpikir positif, pasti ada jalan keluar untuk segala masalah yang kita alami. Aku sangat merekomendasikan kepada cinema lovers untuk menonton film ini secara utuh. Nah, demikian cerita film yang bisa aku review untuk kali ini. Sampai jumpa di review film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you.